Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang sudah pasti ada di seluruh pemerintah daerah, baik di provinsi, kabupaten, ataupun kota. Dalam pengamatan Mr. Kepo, ada salah kaprah yang sering terjadi pada pengadaan di Dinas Pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah. Kira-kira pengadaan apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pengadaan konstruksi di sekolah-sekolah. Kita bisa melihat hal ini dari Rencana Umum Pengadaan atau RUP yang dapat diakses masyarakat umum dalam Sirup. Kita ambil satu contoh Pemda ya, lalu masuk ke Dinas Pendidikan. Seperti biasa, paling mudah kita dapat mensortir nama paket dari alfabet A ke Z atau sebaliknya. Nah, di sini akan terlihat bahwa di sekolah, pengadaan konstruksi terbagi dalam beberapa pengelompokan nama paket. Antara lain, pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan pagar atau gapura. Lalu, salah kaprahnya di mana? Dalam RUP, pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan pagar atau gapura dipaketkan terpisah dengan masing-masing paket nilainya di bawah 200 juta rupiah. Nah, di sini salah kaprahnya. Akibatnya adalah dalam satu sekolah bisa jadi ada lebih dari satu paket pengadaan konstruksi. Padahal ruang lingkup pekerjaannya masih pada klasifikasi yang sama. Oleh karena itu, ada kemungkinan dalam satu wilayah sekolah tersebut ada beberapa kontraktor yang bekerja. Kebayang nggak tuh, satu lokasi ada banyak proyek dan kontraktornya beda-beda. Banyak yang bisa bikin ribut tuh soal keamanan material dan alat, penggunaan akses, dan lain-lain. Pemaketan seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan pemaketan yang diatur dalam pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tidak sesuainya di mana? Mari sama-sama kita baca pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Ayat 1 menyatakan bahwa pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada A. Keluaran atau hasil, B. Volume barang jasa, C. Ketersediaan barang jasa, D. Kemampuan pelaku usaha, dan atau E. Ketersediaan anggaran belanja. Selanjutnya, ayat 2 menyatakan bahwa dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa dilarang A. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. B. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. C. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Dan atau D. Memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka PA, KPA, dan PPK pada saat melakukan perencanaan seharusnya membuat paket yang efisien dan tidak boleh memecah paket untuk menghindari tender. Dalam satu wilayah sekolah, jika ruang lingkup pekerjaan masih pada klasifikasi yang sama, maka paket pengadaan seharusnya digabungkan. Bahkan penggabungan paket bisa dilakukan untuk beberapa sekolah yang berdekatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha, terutama usaha kecil dengan catatan tidak menghindari tender. Dalam diskusi terkait pemaketan, banyak yang gagal paham memaknai pasal 20, terutama ayat 2 huruf A dan D. Bahkan ada yang mempertentangkan karena seolah-olah di satu sisi dilarang menyatukan, tapi di sisi lain dilarang memecah. Nah, dalam hal ini, sobat pengadaan perlu membaca secara utuh makna dari pasal 20 ayat 2 huruf A dan D. Dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, menyatukan atau memusatkan beberapa paket dilarang apabila lebih efisien dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Nah, jangan lupa ada kata efisien.
Sedangkan dalam pasal 20 ayat 2 huruf D, memecah pengadaan dilarang apabila bermaksud menghindari tender atau seleksi. Jadi kalau dipecah-pecah tapi akhirnya dilakukan dengan tender atau seleksi, maka tidak masalah. Sekarang silahkan diuji dengan konteks satu wilayah sekolah. Apakah efisien jika dalam satu sekolah ada banyak paket yang nilainya kecil di bawah 200 juta rupiah, di mana ruang lingkupnya relatif sama dan masih dalam klasifikasi yang sama? Jika jawabannya tidak efisien, maka memecah paket pengadaan pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan pagar atau gapura yang nilainya masing-masing di bawah 200 juta rupiah melanggar ketentuan tentang pemaketan. Bagaimana jika kondisi tersebut sudah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA? Prinsipnya, perbaikan pemaketan masih dapat dilakukan dalam proses pengadaan tanpa mengubah DPA. PA, KPA dapat menggabungkan paket tersebut dalam sirup. Apakah di daerah Anda pemaketan Dinas Pendidikan masih keliru? Mudah-mudahan sudah benar ya. Kalau masih keliru, sebaiknya perencanaan tahun depan dikaji lebih matang.